X sama dengan 3/7 dan Y sama dengan 2/9, maka perbandingan antara X dan Y adalah, gini, kan X sama dengan 3/7, terus Y-nya sama dengan 2/9. Cara kita agar dapat perbandingan antara X dan Y, bikin penyebut dari X dan Y ini sama ya. Jadi tukar aja ya. Karena ini 9, ini 7, berarti ini dikali 9/9, ini dikali 7/7 gitu aja ya. Kan 7/7 kan 1, 9/9 kan 1 ya. Biar sama penyebutnya. Kenapa coba? Ini kan penyebutnya jadi 7/9 kan 63 ya. Begitu juga ini 9/7 kan 63 gitu ya. Ini akan jadi 27/63, abaikan karena udah sama. Ini jadi 14/63 ya. Tapi 63-nya diabaikan. Jadi perbandingannya 27 berbanding 14 ya. Simpel kan? Oke, pilihan yang tepat adalah yang D. Oke, yang D ya. T yang memenuhi persamaan T kuadrat min 3/4 dikurang 1,25 sama dengan min T kuadrat per 4 adalah, coba lihat, ini penyebutnya 4, ini penyebutnya 4. Biar penyebutnya 4 hilang, semuanya dikalikan 4 ya. Jadi ini dikalikan 4, hilang ya penyebutnya ini ya. Jadi T kuadrat min 3 dikurang, ini dikali 4 nih, 1,25 kali 4 berapa? 5. Sama dengan ini dikalikan 4, berarti penyebut 4-nya ini hilang ya. Jadi min T kuadrat ya. Coba min T kuadrat ini pindah ruas ke sini jadi plus ya. Jadi T kuadrat tambah T kuadrat jadi 2T kuadrat ya. Min 3 min 8 jadi min 3 min 8, min 3 min 5 jadi min 8 ya. Min 8 pindah ruas jadi positif ya, jadi 8. 2 ini pindah ruas ke sini jadi pembagi, 8 bagi 2 4 ya. Jadi T kuadrat sama dengan 4. Jadi T-nya sama dengan plus min akar dari 4 itu 2 ya. Jadi jawabannya karena adanya min 2 ya, min 2 ya. Kalau ada 2 berarti ada 2 jawabannya ya. Pokoknya T kuadrat sama dengan 4, maka T-nya sama dengan plus min 2 ya. Sedikit saya mau bahas T kuadrat sama dengan 4 sama akar 4. Beda ya. Akar 4. Kalau akar 4 hasilnya pasti 2 karena akar itu pasti positif. Kalau ini T-nya harus plus min 2. Jadi ada 2 kemungkinan. 2 sama min 2 gitu ya. Karena apa? Karena 2 dikuadratkan jadi 4, min 2 dikuadratkan jadi 4 ya. Jadi bedakan ini sama akar 4 ya. Oke, pilihan yang tepat yang E. Jika 4/7 sama dengan 19 plus 13 dibagi 32 tambah P, maka nilai P titik-titik. Ini nih, 19 tambah 13 kan 32 ya. Ini kan 32. Jadi 32 sama 4 ini sama-sama dibagi 4 aja. Ini 1, ini 8 ya. Jadi 1/7 sama dengan 8/32 ditambah P ya. Tinggal kali silang aja nih, 32 tambah P kali 1 jadi 32 ditambah P ya. Sama dengan 7 ke 8 56. 32 pindah ruas aja nih. 56 kurang 32 berapa? 24 ya. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang D ya. Yang D. Jika A per B ditambah C per D sama dengan 16 dan A per C tambah B per D sama dengan 36 dengan B, C, D tidak sama dengan 0, maka C per B sama dengan berapa? Kalau soal penjumlahan pecahan kayak gini, cara cepatnya ini dikali silang aja nih. A kali D, AD, terus ditambah ini kan tambah nih, ditambah B kali C, BC dibagi ini nih perkalian yang bawahnya B kali D ya. Atau B kali D-nya pindah ruas ke sini jadi pembagi ya. B kali D kali 16 jadi 16 BD ya. Terus sama, yang ini juga sama ya caranya. A kali D AD ditambah, karena ini kan tambah ya, C kali B BC dibagi, atau pembaginya ini kan C kali D per C kali D pindah ruas jadi penggali ke sini aja ya, sama dengan 36 CD. Coba lihat, AD plus BC ini juga AD plus BC kan sama nih, berarti ini sama dengan ini dong, ya enggak? Berarti 36 CD sama dengan 16 BD. Coba lihat, sama-sama ada D, coret aja ya D nya.
Nah, yang ditanyakan C per B ya. C-nya ini tetap, B ini pindah ruas aja. Jadi per kan sama dengan ini 16 tetap. 36 ini kan pengali pindah ruas jadi pembagi ya 36. Sekarang sama-sama dibagi 4. 16 bagi 4 berapa? 4. 36 bagi 4 9. Jadi perbandingannya adalah 4 per 9 ya. Yang C. Oke, yang C ya. Oke. Jika sudut-sudut pada sebuah segitiga adalah X, 2X, 3X derajat dan Y sama dengan 30 derajat, maka hubungan antara X dan Y yang mana nih? Oke. Jadi gini, kalau segitiga jumlah sudutnya ini kan sudut pertama, sudut kedua, sudut ketiga. Kalau ditotalin semua, ini total sudutnya itu 180 derajat ya. Artinya X tambah 2X tambah 3X, jadi 6X ya. 6X sama dengan 180 derajat. 180 derajat. Berarti X-nya sama dengan 180 derajat bagi 6 berapa? 30 derajat. Coba Y-nya 30 derajat, X-nya 30 derajat, artinya bisa kita simpulkan bahwa X sama dengan Y ya. Oke, yang C ya. Oke, yang C. Ini soal figural ya. Coba lihat nih, ini anggaplah ini domino ya. Ini awalnya kan tegak ya. Terus ini miring ke arah sana sekitar 45 derajat ya. Begitu juga dengan ini awalnya tegak, berarti lanjutannya harus juga 45 derajat ya. Berarti ini nggak mungkin, ini nggak mungkin, ini nggak mungkin ya. Coba ini 1 jadi 3, berarti tambah 2. Terus ini 2 jadi 4. 2 ke 4 ada 2 kemungkinan ya, ditambah 2 atau dikali 2 ya. Nah, ini ditambah 2 jadi 5 ya. Yang bawahnya ditambah 2 6 atau dikali 2 8 ya. Coba. Ini 5 6. Kalau ini 5 5 berarti ini dong ya. Sehingga pilihan yang tepat harusnya yang membutuhkan makanan dan selimut. Sebagian pengungsi terkena penyakit pencernaan. Nah, mana nih kesimpulan dari dua premis ini? Nah, coba perhatikan premis pertama. Ini kan semua pengungsi membutuhkan makanan dan selimut. Jadi semestanya, maksud dari semesta itu cakupan lebih luasnya semestanya itu adalah pengungsi yang membutuhkan makanan dan selimut ya. Jadi yang butuh makan dan selimut. Nah, dari semua pengungsi yang butuh makanan dan selimut, sebagian terkena penyakit pencernaan nih. Ya, ini yang terkena penyakit pencernaan ya. Berarti yang ini tidak terkena penyakit pencernaan ya. Maksudnya penyakit pencernaan. Oke, coba kita lihat pilihannya. Sebagian pengungsi membutuhkan obat-obatan. Di sini nggak disebutkan obat-obatan ya. Sebagian pengungsi tidak membutuhkan selimut dan terkena pencernaan. Di sini tidak membutuhkan, padahal semua membutuhkan selimut ya. Kurang tepat. Sebagian pengungsi tidak membutuhkan makanan. Semua membutuhkan makanan dan selimut. Sebagian pengungsi membutuhkan makanan dan selimut terkena penyakit pencernaan. Ini benar. Maksud dari kalimat ini bukan sebagian yang membutuhkan makanan dan selimut, tapi maksud kalimat ini adalah sebagian dari pengungsi yang butuh makanan dan selimut ini terkena penyakit pencernaan gitu ya maksudnya. Jadi harusnya yang dia benar ya. Ini sebagian pengungsi memiliki kondisi tubuh yang sehat. Nggak ada ini ya, nggak mengarah ke kata-kata sehat, walaupun kalau kena penyakit itu nggak sehat, tapi di sini kan nggak ada menyinggung kata sehat ya. Belum tentu juga yang nggak kena penyakit pencernaan ini sehat, bisa aja kan kena penyakit yang lain gitu ya. Intinya bukan penyakit pencernaan ini ya. Oke, pilihan yang tepat harusnya yang D ya. Oke. Semua anggota BEM itu Badan Eksekutif Mahasiswa ya, harus hadir dalam rapat. Maksudnya ini rapat kegiatan kemahasiswaan ya. Sementara mahasiswa adalah anggota BEM. Oke. Jadi semestanya di sini adalah mahasiswa ya. Nah, sebagian mahasiswa ini ada yang anggota BEM ya. Sebagiannya ada anggota BEM. Berarti di luarnya ini bukan anggota BEM ya. Nah, sedangkan di sini disebutkan semua anggota BEM ini mengikuti rapat ya. Artinya
yang mengikuti rapat ini yang dimana semua anggota BEM itu adalah mahasiswa. Jadi yang mengikuti rapat ini semuanya adalah mahasiswa nih yang mengikuti rapat ya. Oke. Semua yang hadir bukan mahasiswa. Semua mahasiswa hadir dalam rapat, enggak ya? Kan ada ini yang bukan anggota BEM. Semua yang hadir dalam rapat adalah mahasiswa, harusnya yang E ya. Oke. Yang tepat adalah yang E. Penari profesional adalah seniman. Sejumlah mahasiswa adalah penari profesional. Oke, jadi semestanya adalah penari profesional yang juga seniman ya. Jadi semestanya ini penari profesional yang juga merupakan seniman ya. Karena semua penari profesional ini adalah seniman ya. Tapi nggak semua seniman itu adalah penari profesional. Tapi itu bukan bahasan ini ya. Kesimpulannya itu ada di dua premis ini ya. Nah, dari sekian banyak penari profesional ini ada sejumlah mahasiswa ini, sejumlah mahasiswa ya. Nah, berarti yang lainnya di luarnya mahasiswa ini, di luarnya adalah bukan mahasiswa ya. Artinya seniman ini sebagiannya adalah mahasiswa. Jadi ada sejumlah mahasiswa yang merupakan seniman gitu ya. Sejumlah mahasiswa bukan penari profesional. Bisa saja ini semua mahasiswa nih ya. Bisa saja kan? Kan yang ini kan intinya bukan mahasiswa ya. Nah, bisa aja semua mahasiswa tuh ini masuk ke sini ya. Bisa juga enggak gitu ya. Jadi ini belum pasti ya. Sejumlah mahasiswa bukan seniman. Harusnya ini sejumlah mahasiswa adalah seniman ya. Sejumlah mahasiswa adalah seniman, C masuk ya. Tidak ada mahasiswa yang seniman, ini ada ya. Tidak dapat ditarik kesimpulan, bisa ya yang C. Oke, pilihan yang tepat adalah yang C. Tiap daerah di Indonesia memiliki bahasa daerah. Bahasa daerah yang satu dan lainnya berbeda. Perbedaan ini membuat komunikasi antar daerah terganggu. Melalui bahasa daerah, seluruh rakyat Indonesia dapat berkomunikasi dan saling mengerti. Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa bahasa Indonesia dapat menciptakan konteks soal ini menyatakan bahwa adanya keberagaman bahasa daerah di Indonesia ya. Keberagaman bahasa. Nah, karena bahasa daerah antar daerah itu beda-beda, tentu akan menjadi masalah dalam komunikasi ya. Masalah komunikasi terutama kalau kita berbeda daerah ya. Nggak mungkin kita bersosialisasi atau ada komunikasi ataupun bersosialisasi dengan daerah lain, kita harus menguasai bahasa daerahnya, nggak mungkin kan. Nah, disitulah perannya bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu ini ya, sebagai bahasa pemersatu. Artinya bahasa Indonesia di sini posisinya adalah sebagai bahasa pemersatu atas beragamnya bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi kerukunan dan ketertiban gak ada hubungannya. Persatuan dalam keberagaman, persatuan dan kebahagiaan, ini kebahagiaan gak ada hubungannya. Kebahagiaan hidup dalam keberagaman enggak ya. Persatuan dalam keberagaman ya. Jadi dipersatukan oleh bahasa Indonesia ya. Pilihan yang tepat adalah yang B. Oke. Salah satu peran Pancasila sebagai dasar negara adalah menjadi papan uji bagi perundang-undangan di Indonesia. Contoh peran tersebut ditunjukkan oleh pilihan yang mana? Oke. Sedikit kita bahas ya. Pancasila itu kan sumber dari segala sumber hukum dan berperan menjadi papan uji bagi perundang-undangan di Indonesia. Nah, dari kata uji aja kita logikanya gini. Kalau ujian itu tujuannya apa? Untuk memeriksa, mengetahui apakah yang disampaikan oleh guru itu udah dipahami oleh siswa. Artinya pas ujian itu harus kita lihat benar salah ya saat hasil ujiannya itu ya, saat pemeriksaan hasil ujiannya. Nah, jadi kalau uji itu untuk menilai benar salah. Artinya ini cocok enggak dengan kunci jawaban soal yang diberikan oleh guru gitu ya. Nah, logikanya seperti itu. Nah, kalau papan uji berarti untuk mengecek, untuk mengetahui apakah peraturan perundang-undangan yang mendasarkan pada Pancasila itu sesuai enggak dengan Pancasila atau malah bertentangan.
atau menyimpang dari nilai-nilai Pancasila ya. Oke. A. Nilai-nilai Pancasila dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar. Ini lebih ke nilai instrumental ya. Peraturan perundang-undangan lain merupakan penjabaran dari Pancasila. Ini nilai instrumental juga dari Pancasila ya. Peraturan A tidak dapat diberlakukan karena bertentangan dengan Pancasila, berarti nggak sesuai dengan nilai Pancasila. Ini harusnya ya. Coba yang D. Pancasila menduduki posisi pertama dalam hierarki urutan perundang-undangan. Pancasila memang sebagai sumber dari segala sumber hukum, namun Pancasila nggak masuk dalam hierarki tata urutan perundang-undangan ya, karena yang urutan pertama itu adalah Undang-Undang Dasar 1945 ya, kalau dalam hierarki tata urutan perundang-undangan. Oke, pilihan yang tepat adalah yang C. Pertanyaannya, sila-sila dalam Pancasila saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Oke, berarti kalimat sebelumnya ini kan bunyi sila-sila Pancasila aja ya. Nah, di sini kita lihat kata kuncinya aja, bisa kita analisa dari kata kuncinya. Saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan, berarti sesuatu hal yang utuh gitu. Karena nggak bisa dipisahkan berarti utuh ya. Jadi sebuah kesatuan yang nggak bisa dipisah-pisah gitu ya. Coba, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, ini nggak ada hubungan dengan konteks soalnya. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh ya, nggak bisa dipisahkan ya. Harusnya yang B ya. Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa Indonesia, ini nggak ada hubungannya dengan soal. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, nggak ada hubungannya sama soal ya. Berarti pilihan yang tepat adalah yang B ya. Oke, yang B. Konsep Bhinneka Tunggal Ika memuat nilai penting bagi kehidupan bangsa Indonesia. Nilai yang ingin disampaikan melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika yaitu, sebenarnya soal ini bisa diartikan aja dari kata Bhinneka Tunggal Ika ya. Kayaknya dari SD udah tahu ya, bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda, intinya itu berbeda namun tetap satu bangsa ya. Satu kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Nah, gitu ya maksud dari Bhinneka Tunggal Ika ya. Memberikan pemahaman supaya bangsa Indonesia tetap bersatu atas keberagaman. Semua orang harus mempunyai konsep yang kuat mengenai bangsa Indonesia. Tapi konsep yang berhubungan langsung dengan Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Yaitu persatuan. Ini kurang tepat ya. Bangsa Indonesia hendaknya dibentuk atas satu kesamaan budaya, nggak bisa ya. Karena budaya itu udah hal yang wajar, karena bangsa Indonesia majemuk. Dan keberagaman budaya itu merupakan kekayaan dari budaya nasional ya. Bangsa Indonesia harus bersaing dengan bangsa lain, nggak ada hubungannya dengan Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi yang tepat adalah yang A. Oke, yang A ya. Jika saya berada dalam suatu komunitas yang kegiatan di dalamnya berjalan tidak efektif karena mengalami krisis internal antar anggotanya, maka saya akan A. Tidak peduli dan tetap bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada. B. Berusaha untuk bertahan di dalam sambil memperbaiki situasi. C. Menunggu dibahas dalam rapat anggota sehingga bisa mengutarakan pendapat saya terhadap situasi tersebut. D. Memilih untuk mengundurkan diri secepatnya. Ini paling nggak bagus ya poinnya ya. E. Berusaha untuk bertahan terlebih dahulu sambil melihat situasi. Oke. Yang tepat adalah poin yang tinggi adalah berusaha untuk bertahan di dalamnya sambil memperbaiki situasi. Harusnya kita berkomitmen, dan kalau memang dibutuhkan harusnya kita berusaha memperbaiki ya sistem komunitas tersebut ya, agar menjadi lebih efektif ya. Oke, terus yang ini menunggu dibahas. Ini kita ada niat cuma pasif ya, nggak ada inisiatif ya. Ini poinnya 4. Terus yang ini tidak peduli dan tetap bekerja dengan ketentuan yang ada. Kalau yang ini berusaha untuk bertahan terlebih dahulu sambil melihat situasi. Ini mirip dengan yang D, cuma ini nggak langsung ya, nggak langsung keluar ya. Kalau yang ini berarti poinnya 3. Nah, ini kan sebenarnya berkaitan dengan pekerjaan ya. Memang di sini dikasih kasusnya itu dalam komunitas ya. Oke, dalam bekerja ataupun dalam suatu urusan yang di dalamnya kita ikut andil, harusnya kita memiliki komitmen ya. Komitmen. Nah, ini yang penting. Makanya pilihan yang B ini paling tinggi ya.
Oke, suatu waktu saya menggunakan kamera kantor untuk berfoto bersama keluarga saat liburan. Namun secara tidak sengaja saya menjatuhkan kamera tersebut sehingga kamera tersebut rusak. Tindakan saya adalah A. Mengembalikan kamera tersebut tanpa memberitahu pihak kantor. Ini nggak boleh ya. Ini poinnya 1 atau 2 ini ya, udah pasti paling kecil lah poinnya ya. B. Meminta pengelola agar masalah ini tidak diperpanjang. C. Memberitahu peristiwa yang sebenarnya pada pihak kantor dan bertanggung jawab sesuai kemampuan. D. Membeli kamera yang baru dan tidak memberitahu pihak kantor mengenai hal tersebut. Ini walaupun beli baru, tapi karena nggak memberitahu pihak kantor, ini mirip yang A ini ya, cuma lebih baik ya karena dia kan ganti dengan yang baru. Cuma masalahnya merahasiakan masalah penggunaan aset kantor untuk kepentingan pribadi itu kan nggak boleh ya. Memperbaiki kamera tersebut dan melaporkan kejadian tersebut pada pengelola dan menerima apapun keputusan dari pengelola. Ini harusnya yang poinnya paling tinggi ya. Oke, sedikit saya bahas. Pada dasarnya aset kepentingan kantor itu, aset kantor itu nggak boleh dipakai untuk kepentingan pribadi ya. Harus dipisahkan ya, nggak boleh dicampur adukan ya. Sekalipun kita dipercaya untuk memegang maupun menangani suatu urusan kantor. Ini bukan hanya dalam bentuk barang aja ya. Oke. Tapi di soal ini kan udah terlanjur terjadi. Nah, yang ditanyakan sikap kita kalau udah terlanjur terjadi ya. Oke. Terus yang ini memberitahu pihak kantor dan bertanggung jawab sesuai kemampuan. Ini lebih baik dibandingkan dibandingkan A, B, dan D ya. Ini poinnya 4. Nah, kalau yang ini meminta pengelola kantor agar tidak perpanjang. Ini setidaknya ada menyampaikan masalah yang terjadi ya, kerusakan kamera ini. Oke, seperti ini.